Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sempat. Karena nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa bertemu di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan dari sholawat. Sholawat merupakan salah satu bentuk penghormatan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Siapapun boleh memberikan penghormatan itu tanpa terkecuali. Begitu pula seperti Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Membaca sholawat memiliki keutamaan yang sangat banyak, memiliki keagungan yang sangat banyak. Nabi pun menyampaikannya dalam hadis beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya marratan wahidatan kataballahu azza wa jalla lahu biha 'ashra hasanatin." Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersolat padaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat 10 kebaikan. Sungguh sangat murah Allah, sungguh sangat murahnya Allah kepada kita. Dengan cara kita sholawat satu kali, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan 10 kebaikan kepada kita. Dan begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita, dengan kita bersholawat sudah menjadi sebuah ibadah yang dicatat oleh Allah dengan 10 kali lipat. Dan sholawat ini tidak membutuhkan niat yang khusus, tidak membutuhkan ketulusan hati sebagaimana perbuatan baik lainnya, karena bersolawat memiliki ketersambungan langsung dan kepribadian Rasulullah SAW. Dengan solawat kita mendapatkan banyak keuntungan, seperti hati kita akan menjadi rahmat kita, hati kita terrahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita terhapuskan dan aib-aib kita tertutup. Seperti sabdanya Rasulullah SAW, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatukum alla ya mahaqqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholawat kalian padaku itu penghancur dosa-dosa. Sholawat adalah salah satu cara bentuk zikir kita menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan bentuk zikir. Ketika kita berzikir menggunakan sholawat, berarti kita mengagungkan nama Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tarikan nafas saja kita sudah mendapatkan 2 hal yang baik: berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan bersolat kepada baginda Rasulullah. Ada satu cerita tentang keutamaan sholawat yang didapatkan dari seorang pemabuk. Diceritakan dalam kitab Tanhikul Qaul dalam syarah Lubabul Hadis karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, bahwa ada seorang sufi mempunyai tetangga seorang pemabuk. Sang pemabuk ini bukannya sekedar pemabuk biasa, tapi pemabuk ini sudah mencapai tahap yang pecandu. Tiap hari sang pemabuk ini menzolimi dirinya dengan cara bermabuk-mabukan tanpa mengenal waktu. Suatu hari sang sufi bertemu dengan sang pemabuk ini. Sang sufi menasehatinya agar segera bertobat dan tidak berfoya-foya lagi, dan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dijawab? Apa jawaban dari sang pemabuk ini? Sang pemabuk ini malah tidak mengindahkan nasihat sang sufi.
malah tetap melakukan hal yang sering dia lakukan, seperti mabuk-mabukan dan setiap hari-harinya. Mungkin baginya nasihat ini hanya sekedar kicauan burung biasa yang masuk ke kuping kanan dan keluar dari kuping kiri. Tidak berselang lama setelah itu, sang pemabuk itu pun meninggal dunia. Setelah urusan persemayamannya selesai, sang sufi pun bermimpi bertemu dengan si pemabuk ini. Dalam mimpinya, sang pemabuk ini menggunakan cincin permata hijau yang dari surga, memakai pakaian yang bagus dan kemuliaan dan keagungan. Dalam mimpinya, sang sufi terheran-heran melihat keadaan pemabuk ini, dan dia lalu bertanya kepada sang pemabuk, "Atas sebab apa kamu mendapatkan posisi yang agung seperti ini?" Sang pemabuk pun menjawab, "Suatu hari ia menghadiri sebuah majelis zikir. Di sana aku mendengar seorang ulama menyampaikan bahwa barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan suara yang keras, maka baginya surga." Maka seketika itu pun ulama tersebut mengeraskan suaranya dan bersolat kepada Nabi. Sontak seluruh hadirin para jamaah pun mengikuti bersolat kepada Nabi dengan suara yang sangat keras. Hal tersebut sungguh merupakan nikmat terbesar bagiku ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dari sang preman tersebut, dari sang pemabuk tersebut, dia mendapatkan hidayah dan dosa-dosanya terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cerita di atas, bukanlah kita bertujuan untuk membenarkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita mengambil hikmah dari keutamaan sholawat. Barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, niscaya dosa-dosanya akan terhapuskan dan akan mendatangkan dirinya kepada surganya Allah. Allahumma, semoga kita semuanya dihadirkan hatinya sebagai para pencinta Nabi, dirajinkan hatinya untuk bersolat kepada Nabi, dan dipertemukan di akhir zaman, di yaumil akhir, bertemu dengan orang-orang yang cinta kepada Nabi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.